Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita Sukses Husnul Khatimah dan Surga atau SAS. Kali ini kita akan menjelaskan tentang proses 6M. Ya, sebagaimana kita ketahui, di dalam pembelajaran pendidikan salat khusyuk 3T, ada prosesnya. Nah, sehingga proses pendidikannya ini kita urai dari tahap demi tahap, apa yang kita sebut dengan 6M. Apa itu 6M? 6M adalah yang pertama, memahami. Yang kedua, menghayati. Yang ketiga, merasakan. Yang keempat, mengulang-ulang yang dirasakan itu. Yang kelima, menikmati benar. Menikmati benar. Yang keenam, mengobati. Nah, ini para sahabat, proses 6M inilah yang kita rasakan, yang kita lakukan. Nah, sehingga apa yang kita teruskan di dalam berlatih teori, berlatih dan praktek keseharian ini, benar-benar kita bisa merasakan manfaatnya. Jadi proses dari pembelajaran, dari pendidikan, sehingga akhirnya itu kita bisa menikmati, merasakan, mengobati, dan manfaatnya betul-betul kita rasakan. Nah, ini harus ada proses yang harus dilalui. Ada proses yang dilalui, nah sehingga kita benar-benar bisa menikmati dan merasakan akhirnya. Nah, ini khusyuk metode 3T itu memang sebuah proses yang terus-menerus kita lakukan sehingga sampai benar-benar menghasilkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang kita rasakan di dalam kita menikmati salat yang khusyuk ini. Bahkan kita sebut dengan terapi Qur'ani juga ada di dalamnya. Seperti apa itu proses 6M itu, para sahabat? Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini kita lihat proses 6M. Proses 6M ini sebagai sebuah perjalanan berlatih, perjalanan belajar, perjalanan pendidikan dari diri kita, dari mulai awal sampai dengan kita mampu menikmati manfaatnya dalam kehidupan. Nah, ini kita lihat nomor 1 adalah memahami. Nah, memahami ini bagaimana? Yaitu mempelajari dengan baik teori salat khusyuk metode 3T serta makna-makna bacaan salat sampai paham. Nah, ini yang penting. Jadi kita belajar dengan baik teorinya, salat khusyuk metode 3T teorinya. Dan makna-makna bacaan salat, tapi sampai paham betul. Jadi bukan sekedar asal dengar. Ya, bukan sekedar asal dengar, tapi sampai paham. Pada tahap ini akan terbangun memori pemahaman dalam pikiran kita. Jadi pemahamannya tuh benar dulu. Yang tadinya nggak ada ilmu, sekarang ada ilmunya. Yang tadinya tidak ada memorinya, sekarang ada memorinya. Yang tadinya tidak paham, sekarang jadi paham. Nah, ini menentukan sekali. Yang disebut dengan kita harus memahami. Satu. Yang kedua, yaitu menghayati. Nah, ini menghayati yang kedua. Seperti apa berlatihnya itu memahami, menghayati. Menghayati ini, ya menghayati ini seperti apa?
Yaitu kita, yang kita pahami makna-makna itu, kita hayati. Ya, kita hayati ke dalam jiwa. Ya, makna-makna bacaan salat. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, udah ngerti artinya, udah paham maknanya. Nah, sekarang tuh kita hayati gitu. Ya, satu ayat saja dihayati. Satu ayat lamanya itu 1 minggu. Sehingga dia benar-benar meresap, dihayati. Nah, prosesnya ini disebut dengan sasmi. 1 ayat 1 minggu. Nah, ini menghayati, betul, menghayati, betul. Nah, ini dimasukkan dari paham terus ke jiwa atau ke dalam pikiran bawah sadar, namanya kalau bahasa ilmiah itu pikiran bawah sadar. Kalau mengerti itu pikiran sadar. Tapi kalau kita menghayati dalam hati, dalam jiwa, nanti disebut pikiran bawah sadar. Ya, dengan cara apa menghayatinya? Yaitu dengan menggunakan audio. Audio itu didengarkan, nah sehingga meresap begitu. Nah, kemudian juga lidah, ucapan lidah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dihayati juga dalam hati. Ini ada aturannya, ada aturannya. Nah, pada tahap ini akan terbangun yang disebut memori penghayatan. Nah, ini memori penghayatan dalam pikiran sadar dan bawah sadar. Istilahnya bisa disebut juga dengan jiwa, bisa disebut juga dengan bawah sadar. Nah, itu begitu tuh. Jadi supaya gampang aja kita bagaimana yang kita pahami gitu. Nah, pada saat dia proses menghayati ini terus, nah lama-lama dengan berlatih tertib dan teratur. Ini syaratnya ini nih. Jadi merasakan itu, betul-betul merasakan itu kalau kita berlatih dengan tertib dan teratur. Ya. Terus bisa merasakannya juga sedikit demi sedikit. Nah, enggak sekaligus bisa seperti itu. Dikit-dikit kita menghayati, sedikit demi sedikit bisa merasakan. Ya, bertahap. Nah, ini perlu kita ketahui nih, sedikit demi sedikit dan bertahap. Jadi banyak orang yang keburu-buru ingin merasakan sementara berlatihnya itu tidak teratur, tidak tertib. Nah, ini nggak bisa. Jadi ini orang-orang yang berlatih dengan tertib dan teratur, baru bisa merasakan sedikit demi sedikit dan bertahap. Nah, pada tahap ini mulai terbentuk yang namanya memori rasa dalam jiwa. Dalam jiwa atau dalam bahasa. Rasanya tuh, rasa menghayati. Kasih sayang Allah itu terasa gitu. Ya, misalnya kalau Bismillahirrahmanirrahim betul-betul merasakan kasih sayang Allah dalam diri kita. Nah, ini memori rasa namanya. Ya, memori rasa. Nah, kemudian memori rasa ini, rasa kasih sayang Allah itu sudah dirasakan oleh kita beneran. Ya, beneran. Nah, kemudian diulang-ulang rasanya itu. Ya, jadi lidah penghayatan mana menimbulkan rasa. Nah, rasanya itu diulang-ulang. Nah, jadi diulang-ulang kita merasakan betul. Ya, nah ini mengulang-ulang rasanya itu yang telah terbentuk diulang-ulang sehingga dia sering merasakan makna-maknanya di dalam jiwa. Dari masing-masing ayat itu makna-maknanya kan ada. Nanti terasa itu, terasa. Tapi harus dia tertib dan teratur dulu berlatih. Jadi dia tidak akan dapat rasa itu pada saat berlatihnya tidak tertib, tidak teratur, nggak bisa itu. Jadi dia bisa merasakan itu kalau berlatihnya itu tertib dan teratur. Ya baru ada rasa. Rasa inilah diulang-ulang, diulang-ulang. Nah, pada tahap ini kita sering merasakan satu kenikmatan dalam berzikir. Jadi waktu kita benar menghayati kalimat bismillah, kasih sayang Allah itu. Nah, rasa nikmat mulai ada. Ya, mulai rasa nikmat itu ada dalam berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa nikmat gitu kalau kita baca bismillah dengan penghayatan.
Nah ini rasakan. Kalau mengulang-ulang semakin sering, kita buat semakin sering. Nah kemudian yang kelima adalah mengobati. Yang kelima adalah menikmati. Nah ini menikmati. Ya, menikmati. Jadi rasa nikmat dalam berzikir itu melekat. Ya, kalau di mengulang-ulang itu kan baru diulang-ulang. Rasanya ada, tapi nggak melekat ya. Udah selesai, udah. Tapi kalau menikmati itu rasanya lekat, betul, melekat. Nah, sehingga kita merasakan sesuatu yang indah. Yang indah dalam jiwa, semakin lama semakin indah dan bahagia. Nah, itu dia tuh. Yang menikmati itu semakin lama semakin indah dan bahagia. Ini cirinya nih, baru orang itu bisa merasakan dan menikmati itu. Pada tahap ini, ya kita ingin berlama-lama berzikir. Jadi orang udah menikmati itu inginnya lama dia. Tapi kalau belum menikmati, buru-buru, gelisah. Tapi kalau sudah menikmati, semakin lama semakin indah. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah, dengan kondisi menikmati ini, kemudian meningkat kepada mengobati makna. Kenikmatan dalam berzikir yang dirasakan berulang-ulang secara bertahap akan memperbaiki kondisi kejiwaan. Jadi yang tadinya resah, gelisah itu, atau biasa-biasa, ini berubah, jiwa itu berubah. Menjadi lebih bahagia, lebih segar, energi jiwa terhimpun kembali. Pada gilirannya memperbaiki kondisi fisik. Ya, pada gilirannya memperbaiki kondisi fisik. Ya, kondisi jiwa itu diperbaiki, dirasakan menjadi lebih baik. Nah, kemudian kondisi fisik pun menjadi lebih baik. Nah, banyak lagi manfaat yang akan dirasakan. Ya, ada solusi-solusi kehidupan, sebagainya deh, banyak sekali tuh. Ya, dia disebut mengobati atau asifat. Ya, ini prosesnya seperti ini. Waktu yang diperlukan menjalani proses 6M ini, nah ada proses 6M ini, setiap orang berbeda-beda. Jadi ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, itu sama sekali berbeda-beda dan rasanya pun berbeda-beda. Tapi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, itu cirinya. Ya, sangat tergantung kondisi kecerdasan pikirannya. Jadi kondisinya itu diantaranya ada kecerdasannya bagaimana, daya tangkapnya, pemahamannya, sebagainya. Terus yang kedua, kebersihan jiwanya. Jadi dari tadinya tuh memang jiwanya sudah bersih begitu. Nah kalau jiwanya lebih bersih itu lebih bagus, lebih cepat biasanya. Nah kebersihan jiwa ini, prasangka, ya yang ada dalam diri, ya akhlak, sifat-sifat itu juga berpengaruh. Terus ketertiban dan keteraturan berlatihnya. Jadi kalau tertib, lebih teratur berlatihnya, ya itu lebih baik biasanya, lebih cepat, lebih mudah biasanya. Kesungguhannya juga begitu, kesabarannya juga mempengaruhi, istiqomahnya dan semangatnya. Nah, jadi dalam proses 6M itu kita menyebutnya adalah belajar dengan pola TBP atau kita sebut dengan teori, berlatih, dan praktek keseharian. Ini ada proses yang namanya 6M. Nah, para sahabat, itulah proses 6M, ya, di mana kita setiap orang akan merasakan itu. Ya, ada berlatih teratur, ada kesungguhannya, ada kesabarannya, ada istiqomahnya, ada kecerdasannya, ada pemahamannya. Nah, sehingga kita benar-benar bisa menikmati dan merasakan manfaatnya. Kita ulang lagi sedikit, proses 6M itu adalah memahami,
menghayati, merasakan, mengulang-ulang rasanya itu, rasanya yang diulang-ulang. Tentu semuanya juga memang prosesnya berulang-ulang itu, semuanya. Ya berulang-ulang sehingga bagus, tapi yang ini mengulang-ulang tuh yang udah dirasakan tuh diulang-ulang. Nah, kemudian menikmati dan kemudian mengobati, manfaatnya bisa dirasakan. Demikian para sahabat tentang proses 6M, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.